Assalamualaikum ya habibi ya Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka jawabannya adalah dan untukmu salam. Siapa yang menjawab? Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita suruh salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka karena hajat ini kalau dibungkus dengan sholawat, maka yang dilihat sama Allah sholawatnya. Allah cinta dengan sholawat, yang dilihat sholawatnya. Di dalamnya ikut ke bawah. Karena itu para ulama mengajarkan kalau punya hajat, suruh baca sholawat nariyah, sholawat munjiyah, dan sholawat-sholawat yang lain. Maka nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang punya jagat raya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih Allah jagat raya baginda Muhammad SAW. Pakai sholawat ini untuk menggapai hajatmu. Yakinlah, sholawat, pegang benar. Makanya Rasul mengatakan, kalau mau duduk, suruh sholawat. Ya kita mau bangun dari duduk, suruh sholawat. Duduk kita nggak sholawat, duduk itu akan menjadi penyesalan. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Karenanya, orang yang langkah kakinya banyak bersholawat, kakinya tahu jalan ke surga. Kakinya akan dipertemukan dengan orang-orang yang masuk surga. Kakinya akan dibawa ke tempat-tempat yang bawa ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Aktsirus shalah ala Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ajarkan kepada anak-anak kita. Mau beli sesuatu, anak kita minta suruh sholawat dulu. Nak, baca sholawat 10 kali. Tirukan bapak, tirukan ibu. Setelah 10 kali dia baca sholawat, baru kita belikan entah apa itu roti, entah makanan, entah mainan, keinginannya. Ajarkan anak untuk menggapai keinginannya dengan sholawat. Kalau nggak mau sholawat, nggak usah dibelikan mainan. Nggak usah dibelikan makanan yang dia inginkan. Murah, ya mudah. Ajari anak dengan cara seperti itu. Sehingga anak nanti tumbuh dengan besar, dia akan berusaha menggapai segala sesuatu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, cara menggapai hajat. Dengan mudah, yaitu dengan solawat. Yang kedua adalah dengan mewujudkan hajatnya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, hajatnya umat Rasulullah SAW. Siapa yang mewujudkan hajat seorang mukmin, maka Allah akan wujudkan hajatnya. Simple, orang butuh di seberangkan jalan, kita seberangkan, diniati dalam hati. Saya seberangkan jalan, mudah-mudahan nanti saya diseberangkan shiratal mustaqim dengan mudah. Ya, apapun itu. Kita kasih makan orang, niati agar kita diberi makanan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah dari segala macam. Punya hajat yang besar, wujudkan hajat orang lain. Mungkin hajat itu kecil buat kita, tapi buat orang itu besar hajatnya. Mungkin ada orang yang butuh beli obat, harganya murah tapi dia nggak punya uang. Tapi kita punya kebutuhan yang besar dan kita nggak punya uang untuk yang besar itu. Kita punya uang untuk yang kecil ini. Wujudkan hajatnya yang kecil, Allah wujudkan hajatmu yang besar. Sungguh Allah akan wujudkan hajat seorang hamba selama hamba itu mau wujudkan, selalu melindungi umatnya, selalu melihat umatnya, dan selalu merindukan umatnya, terutama kita-kita yang hidup di akhir zaman. Maka sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah teruslah bersama saya selama perjalanan ini. Saya dengan Biro Balda, terima kasih Pak Boyke yang telah memberikan kemudahan pada saya untuk melakukan perjalanan ini, dan semua staf Balda. Jazakumullah khairan. Insyaallah berkah dan manfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.